Ibu-ibu pada ngumpul di sini semua ya? Ini Bu, saya mau ngasih undangan nikah anak saya. Wah, akhirnya Nak Alia nikah. Pasti bikin acara besar ini. Ya lumayan lah Bu. Saya juga mau minta tolong buat bantu ngerewang. Apa ibu-ibu bisa? Bisa Bu, bisa banget. Kabarin aja, Bu. Nanti kita langsung meluncur ke lokasi, Bu. Bu, jangan ngomong-ngomong ke Bu Sekar. Nanti bahan-bahannya dicolongin beliau. Iya Bu. Loh, ada apa ini kumpul-kumpul? Undangannya siapa itu? Oh alah, anaknya Bu Kades nikahan toh. Saya siap bantu ngerewang loh Bu. Tapi nanti bahan sisanya bolehlah saya bawa pulang. Bu Sekar, saya sudah minta tolong ke Bu Tejo dan Bu Idris buat bantuin saya. Nanti juga ada mbak-mbak yang bantuin. Ya jelas kurang dong Bu. Udah Bu, kalau ada yang mau bantu itu diterima aja. Nggak usah nolak, saya ikhlas kok bantuin. Oh iya Bu, saya ada saran. Gimana kalau Ibu buatkan kita seragam, biar kita kelihatan kompak gitu. Heleh, ngapain Bu? Udah Bu Kades, gak usah dengerin Bu Sekar. Iya Bu. Sudah Bu. Bu Sekar nggak apa-apa bantu ngerewang. Tapi kalau untuk baju, saya nggak bisa kasih seragam. Ya wes kalau gitu Bu. Walau nggak dapat seragam, saya tetap mau kok bantu ngerewang. Ya sudah, nanti saya langsung ke rumah Ibu aja ya. Mari Bu. Ada gila-gilanya Bu Sekar ini. Masa gak ada malunya sama sekali? Udah Bu, besok pas acara jangan dibolehin masuk dapur aja. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Waduh, kali ini banyak dagingnya. Ada telur sama ayam juga. Kalau ku bawa pulang, lumayan ini buat stok di rumah. Loh, kubisnya kemana? Perasaan tadi masih banyak di sini. Dagingnya kok nggak ada? Kemana toh? Perasaan udah aku masak 5 kilo. Kok udah nggak ada lagi sisanya? Aduh, pasti ini ulahnya Bu Sekar. Kok gak ditahan di luar sih? Wih, enak banget ini menu-menunya. Emang Bu Kades nggak kaleng-kaleng kalau bikin acara. Untung aja aku bawa banyak tepak. Rendangnya aku masukin duluan biar nggak kehabisan. Mah, itu Bu Sekar kok ujuk-ujuk datang langsung buka tepak gitu? Mana ngambil rendangnya banyak banget? Apa nggak sebaiknya ditegur? Astagfirullah, mau ku tegur tapi lagi banyak tamu yang datang. Kesana aja, nggak enak ini diliatin tamu yang lain. Iya Pak. Kakap asam manisnya gede-gede. Mantep ini buat makan malam. Bu Sekar, itu tepaknya kok banyak banget. Bu Kades, akhirnya ketemu juga. Ayo, kita foto dulu. Saya belum foto loh sama yang punya acara. Bu, tunggu sebentar. Selamat ya, Nak Alia. Ayo, kita foto dulu. Aduh, make upnya tebel banget. Sampai bekas jerawatnya Nak Alia hilang semua. Itu di meja depan seserahannya Nak Alia ya? Wah, kain batiknya bagus banget ini. Motifnya nggak cocok buat anak muda. Mending buat saya aja ya. Loh, Bu, gimana toh? Udah Pak, sekarang masih acara, nanti aja. Bener-bener dah kelewatan Bu Sekar ini. Setelah mengambil barang di acara mantenan itu, Bu Sekar segera pulang untuk meletakkan barang-barang hasil tangkapannya.
Bu Sekar terkenal di desanya sebagai janda yang gemar meminjam maupun mengambil barang-barang milik tetangga. Sudah berkali-kali dia mendapat teguran dari warga, tapi dia selalu mengelak. Hingga akhirnya para warga pasrah dan memilih untuk menjaga jarak dengan dia. Duh, senengnya lihat kulkasku penuh gini. Lumayan lah buat si Arya pulang. Pasti dia lapar. Assalamualaikum, Bu. Wah, anakku, akhirnya pulang juga. Ayo masuk. Kamu mau makan apa? Ibu ada banyak makanan. Ada rendang, ikan asam manis, ayam goreng. Wah, tumben Ibu masak banyak. Ada apa, Bu? Oh, bukan ibu kok yang masak. Ibu ngambil dari sisa acara nikahannya anaknya Bu Kades. Sisaan. Perasaan tadi aku lewat nikahnya masih rame deh. Dadah, ayo masuk. Duh, bahan-bahan udah pada habis. Kemarin aku ambilnya kurang banyak ini. Masa apa ya? Cuma ada telur sama sawi. Ini kan bau udang goreng. Wah, bisa-bisanya Bu Idris ini masak udang. Bikin orang pingin aja. Hei Bu Idris, bisa nggak sih gak usah pamer kalau lagi masak udang? Dosa tahu bikin orang yang gak punya jadi ngiler. Hah? Apa urusannya? Saya masak-masak di rumah saya sendiri, ya bebas dong mau masak apa aja. Iya, masaknya di rumah sendiri. Tapi baunya itu loh, sampai ke rumah saya. Apaan sih, Bu? Orang masak di rumah sendiri aja diiriin. Sana loh, urus utang-utang sampean. Utang apa? Enak aja kalau ngomong. Lagian saya cuma minta tolong kok. Mereka ngasihnya harus ikhlas dong. Toh kan yang dapat pahala juga yang ngasih. Astagfirullah, punya tetangga kok kayak parasit gini. Apa? Parasit? Bu, kenapa, Bu? Arya, bilangin itu ibumu. Jangan suka maling-malingin bahan-bahan rewangan. Maling bahan. Jangan-jangan yang kemarin itu hasil dari bahan nikahnya anak Bu Kades. Ibu gak maling. Ibu cuma ngambil sisaan. Toh ya Bu Kades udah beli banyak. Cukuplah buat nikahan anaknya kemarin. Udahlah, kamu jangan bawel. Toh ini juga cara ibu buat ngehemat uang belanja. Tapi kan Bu, Wes, kamu jangan dengerin kata ibu-ibu di sini. Keesokan harinya, Bu Idris menyebarkan perilaku Bu Sekar ke warga setempat. Mendengar Bu Sekar yang seperti itu, para warga dengan kompak memutuskan untuk menjauhi Bu Sekar sepenuhnya. Sampai di titik di mana mereka bahkan tidak mau menegur Bu Sekar sama sekali. Ada apa ini? Kok rame-rame di rumahnya Bu Tejo? Wah, arisan berikutnya. Siapa nih ya yang dapet? Loh alah, hari ini arisan toh rupanya. Kok saya nggak tahu? Bu, ini pagernya tolong bukain, Bu. Bu Tejo, Bu Idris, Bu Kades. Kok nggak ada yang denger sih? Halo? Kenapa sih ibu-ibu ini? Udahlah, aku pergi aja. Heish, untung aja dia udah pergi. Males banget berurusan sama orang kayak gitu. Iya, biar dia tahu rasa. Sekarang dia dikucilin semua warga. Saya kesel juga. Kemarin jadinya harus beli bahan lagi karena bahan-bahannya dibawa pulang sama dia. Aduh. Uang sama setrikaan saya juga belum dikembalikan. Katanya cuma minjem untuk nyetrikain baju anaknya, tapi malah keterusan, Bu. Pas ditagih malah nyeramain saya, sampai merembet sok nasihatin soal rumah tangga. Padahal dia sendiri diceraikan sama suaminya. Hadeh, pantes aja diceraiin. Siapa yang tahan punya istri maling gitu sampai dimusuhin satu desa? Bu
Bu Sekar yang mulai terasingkan akhirnya memilih untuk mengacuhkan mereka karena dia merasa bahwa dirinya tidak memiliki salah sama siapapun. Melihat Bu Sekar yang tidak tahu diri seperti itu membuat orang-orang semakin membenci. Bahkan beberapa warga mulai membuang sampah di depan rumah Bu Sekar yang menyebabkan rumahnya ikut berbau busuk. Bu, ibu harus ngomong baik-baik sama warga sini. Ini udah kelewatan, Bu. Rumah kita sekarang udah bau busuk karena banyak warga yang buang sampah di sini. Mau sampai kapan ibu ikut diem gini? Ngapain ibu yang repot? Mereka yang tiba-tiba musuhin ibu kok. Tapi ibu apa gak risih sama sampah-sampah itu? Gampang, ibu bakar nanti sampah-sampahnya. Terus ibu kipasin biar asapnya ke rumah orang lain. Astagfirullah, Bu. Pulang ke rumah aku malah tambah pusing. Mending aku balik aja ke kota. Kenapa sih itu anak? Bisa-bisanya nyalain ibunya. Dahlah, nanti malam aku bakar aja itu sampah-sampahnya. Biar mampus mereka gak bisa tidur. Mampus! Rasain nih asap sampah-sampah kalian sendiri. Apa sih ini? Siapa yang bakar malam-malam? Astaga, kebakaran! Tolong, kebakaran! Ya Allah, gimana ini ya Allah? Tolong, siapapun tolong! Ya Gusti, aku gak mau mati ya Gusti. Tolong beri hamba kesempatan sekali lagi. Aku tidak akan mencuri lagi. Ayo kita keluar, Bu. Bahaya. Terima kasih sudah menolong saya. Astagfirullah, Bu Sekar gak apa-apa. Sebentar lagi pemadam kebakaran akan datang, Bu. Terima kasih Bu, maafkan saya. Saya kapok, sudah berniat jahat. Sudah Bu, tidak apa-apa. Yang penting Bu Sekar selamat. Semenjak kejadian itu, Bu Sekar mengembalikan semua uang dan barang yang dia pinjam. Tidak hanya itu, Bu Sekar pun sudah tidak pernah mengambil bahan-bahan rewang tanpa izin. Dia hanya mengambil jika ditawarkan. Para warga juga meminta maaf karena sudah kelewatan. Kini, Bu Sekar dan warga sekitar menjadi akrab kembali.